Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Taufikur Rahman. Saya berasal dari kelas SI 6D. NIM saya 1714-10341. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan ERP pada PT PLN Persero. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan penyedia listrik tingkat dunia, PT PLN Persero mengimplementasikan Enterprise Resource Planning (ERP), sistem yang mengintegrasikan seluruh elemen-elemen pada perusahaan, termasuk unit-unit bisnis yang diakomodasikan oleh IT. Penerapan ERP ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi perusahaan dan secara otomatis akan meningkatkan pelayanan. Penerapan ERP ini akan mengintegrasikan seluruh kantor PLN, baik pusat maupun secara daerah secara online, dan seluruh kantor PLN tersebut akan terstandarisasi. Yang selanjutnya, dukungan dari SDM. Kesulitan yang paling besar dari penerapan ERP adalah people. Sesempurna apapun rancangan dan penerapan ERP tidak akan berguna apabila tidak didukung oleh seluruh pegawai. Dibutuhkan kemauan yang besar dari seluruh pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan sistem yang selama ini telah berjalan. Menurut Ketua Tim Change Management Proyek Implementasi ERP, Ruli Fasri, kendala terbesar dalam menerapkan ERP adalah merubah pola pikir yang selama ini terbentuk dari seluruh karyawan untuk menerima sebuah perubahan tanpa adanya pola pikir yang baru. Menurut Ruli, ERP tidak akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, pengimplementasian ERP. Pada tahap awal, penerapan ERP PLN menerapkan di 3 bidang, yaitu divisi keuangan, divisi logistik, dan divisi sumber daya manusia. Uji coba pilot project dilakukan di kantor PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, distribusi Bali, dan kantor penyaluran dan pusat pengaturan beban Jawa Bali. Dengan pertimbangan khusus, PLN memilih SAP sebagai paket perangkat lunak ERP dan bekerja sama dengan Accenture sebagai perusahaan konsultan penerapan ERP. Bisnis proses PLN yang sangat spesifik dan berbeda dari perusahaan listrik di dunia lain, maka beberapa muncul pada sistem ERP perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari PLN itu sendiri. Selanjutnya, tim membentuk ERP di PLN. PLN membentuk tim imbangan pilot ERP yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, terutama pada bisnis proses di PLN dan kultur budaya bekerjanya. Tim terdiri atas 2 tim. Yang pertama, tim sentral beroperasi di kantor pusat, beranggotakan atas wakil dari anggota pusat dan unit pilot. Yang kedua, tim rollout merupakan representasi dari tim sentral yang beranggotakan atas wakil-wakil dari unit PLN yang bekerja di lokasi masing-masing. Seterusnya, perubahan utama pada penerapan ERP di PLN. Penerapan ERP di PLN setidaknya telah merubah proses bisnis PLN secara keseluruhan, terutama di bidang SDM. Setiap unit pilot project PLN. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: manajemen organisasi, administrasi pegawai, administrasi waktu kerja, dan administrasi penggajian. ERP dan strategi bisnis PLN. Untuk mendukung strategi bisnis PLN, maka diperlukan solusi ERP yang akan diimplementasikan ke seluruh unit PLN. Bisa kita lihat ada contoh gambar pada di bawah ini. Seterusnya, implementasi SAP ERP di PLN. Beberapa hal yang menjadi alasan implementasi SAP ERP di PT PLN Persero antara lain: PT PLN Persero membutuhkan standarisasi proses bisnis melalui sistem back office yang terpadu atau interface system. Yang kedua, untuk mengadopsi utility based practice. Dan yang ketiga, PT PLN Persero mendapatkan pengoperasian dan mekanisme pengawasan dan pengendalian proses bisnis yang lebih baik dengan adanya sistem back office yang standar. Dan yang keempat adalah untuk memperoleh akses informasi dari unit-unit bisnis terkait secara real time.
Seterusnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah keputusan yang dilakukan oleh Fox Mayer Drake untuk mengimplementasikan SAP R/3 perlu dikaji ulang agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Perusahaan perlu untuk melibatkan end user secara lebih mendalam karena perusahaan tidak boleh melupakan B2E atau business to employment. People perlu dikelola untuk dapat mengerti IS. Perencanaan yang baik akan menghindari perusahaan dari sebuah kegagalan implementasi sistem informasi. Sistem informasi. Baik, kawan-kawan, itu adalah presentasi singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.